Perkenalkan kami dari kelompok 10, saya Alvaro Melano, NIM 12423 Saya Muhammad Firan Alfradam, NIM 124241058. Saya Abraham Reslimar, NIM 1242 3105 10. Jalan Tunjungan, sebuah ruas jalan di pusat kota Surabaya yang hari ini terlihat hidup, terang, dan penuh aktivitas. Namun, di balik keramaian itu, tersimpan jejak panjang dan perjalanan waktu. Tempat ini bukan sekedar ruang lalu lintas, bukan sekedar tempat orang datang dan pergi. Ia adalah ruang yang pernah menjadi simbol kemewahan pusat pergerakan ekonomi, sekaligus saksi perubahan yang tidak selalu berjalan mulus. Jika kita menelusuri kembali ke masa lalu, Jalan Tunjungan pernah berdiri sebagai kawasan elit dan masa kolonial. Ia kemudian berkembang menjadi pusat perdagangan yang menggerakkan denyut ekonomi kota. Namun, seiring waktu, kawasan ini juga mengalami penurunan, kehilangan sebagian perannya, dan hampir terlupakan. Perubahan demi perubahan, itulah yang membentuk wajah Jalan Tunjungan hari ini. Kacung kampret planten kacang kebanjiran. Kacung kampret silen ayam jadi bajingan. Enemen titnar de kampung, entun ondek sengkok di pentung. Jalan Tunjungan merupakan salah satu kawasan bersejarah di pusat kota Surabaya yang memiliki peran penting dalam perkembangan ekonomi perkotaan sejak masa kolonial hingga saat ini. Keberadaannya tidak dapat dilepaskan dari posisi strategis Surabaya sebagai kota pelabuhan utama Hindia Belanda sejak akhir abad ke-19. Pada masa tersebut, Surabaya berkembang sebagai pusat perdagangan internasional yang menghubungkan berbagai wilayah di Nusantara dengan pasar global. Dalam konteks ini, Jalan Tunjungan dirancang sebagai bagian dari kawasan pusat kota yang mendukung aktivitas ekonomi sekaligus menjadi representasi modernitas kolonial. Tata ruang kawasan ini menunjukkan adanya perencanaan yang sistematis dengan pembangunan infrastruktur yang memadai serta kehadiran pembangunan bergaya arsitektur Eropa. Hal ini mencerminkan upaya pemerintah kolonial dalam menciptakan ruang kota yang tidak hanya fungsional secara ekonomi, tetapi juga simbolis sebagai pusat kekuasaan dan kemajuan. Oh alah, malam minggu duit gak gablek. Sir-siran ya durung duwe. Ya apa enake ya? Wis ngene ae. Enake nang perapatan nemani kanca-kanca. Tak. Oh si Mus. Oh iya. Mus. Mana nyali Mus? Aku Mus. Pada masa kolonial, Jalan Tunjungan berkembang menjadi kawasan elit yang tidak hanya berfungsi sebagai pusat perdagangan, tetapi juga berbagai pusat gaya hidup modern di masyarakat Eropa. Di sepanjang jalan ini terdiri berbagai fasilitas seperti toko-toko mewah, restoran, hotel, serta tempat hiburan seperti bioskop dan gedung pertunjukan yang mencerminkan kemajuan ekonomi sekaligus perubahan pola konsumsi masyarakat. Aktivitas ekonomi yang berlangsung di kawasan ini tidak semata-mata berorientasi pada pemenuhan kebutuhan, melainkan juga pembentukan identitas sosial, konsumsi barang-barang impor, dan menggunakan fasilitas hiburan menjadi bagian dari gaya hidup yang menunjukkan status sosial tertentu. Hal ini menandakan bahwa ekonomi di Jalan Tunjungan pada masa kolonial memiliki dimensi simbolik yang kuat. Keberadaan sosialitet sebagai ruang eksklusif bagi kaum elit semakin mempertegas adanya stratifikasi sosial yang terjadi. Akses terhadap ruang-ruang tersebut sangat terbatas, sehingga menciptakan kesenjangan antara masyarakat Eropa dan pribumi. Dalam hal ini, Jalan Tunjungan tidak hanya menjadi pusat aktivitas ekonomi, tetapi juga menjadi ruang yang memproduksi ketimpangan sosial dalam masyarakat kolonial.
Memasuki abad ke-20, Jalan Tunjungan mengalami perkembangan yang signifikan sebagai pusat perdagangan kota. Pertumbuhan ekonomi Surabaya sebagai kota pelabuhan mendorong meningkatnya aktivitas distribusi barang dan jasa, yang kemudian menjadikan kawasan ini sebagai salah satu pusat pergerakan ekonomi yang penting. Keterhubungan Jalan Tunjungan dengan kawasan lain seperti Embong Malang, Genteng, dan Blauran membentuk jaringan ekonomi yang sangat terintegrasi. Hal ini memungkinkan terjadinya arus barang dan manusia yang intens, sehingga memperkuat posisi kawasan ini sebagai pusat perdagangan. Aktivitas ekonomi tidak hanya dilakukan oleh kelompok elit, tetapi juga melibatkan masyarakat yang lebih luas. Perkembangan ini menunjukkan adanya pergeseran fungsi ruang yang awalnya eksklusif menjadi lebih inklusif. Jalan Tunjungan mulai berperan sebagai ruang publik yang terbentuk bagi berbagai lapisan masyarakat, meskipun masih terdapat perbedaan dalam akses dan peluang ekonomi. Perubahan besar dalam dinamika ekonomi Jalan Tunjungan terjadi pada era modern, khususnya dengan berdirinya Tunjungan Plaza pada tahun 1985. Kehadiran perbelanjaan modern ini menandai pergeseran signifikan dalam pola konsumsi masyarakat, dari sistem perdagangan konvensional menuju sistem yang lebih terorganisir dan terpusat. Mal sebagai ruang ekonomi modern menawarkan berbagai kemudahan seperti kenyamanan, keamanan, serta keberagaman pilihan barang dan jasa dalam satu lokasi. Hal ini menyebabkan terjadinya perubahan perilaku konsumen yang semakin cenderung memilih berbelanja di pusat perbelanjaan dibandingkan di toko-toko tradisional. Selain itu, keberadaan Tunjungan Plaza juga memberikan dampak ekonomi yang luas seperti peningkatan lapangan kerja, pertumbuhan sektor jasa, serta berkembangnya usaha-usaha pendukung di sekitarnya. Seiring dengan perkembangan kota yang semakin pesat, Jalan Tunjungan menghadapi berbagai tantangan yang berdampak pada penurunan aktivitas ekonomi. Salah satu faktor utama adalah perubahan fungsi jalan menjadi jalur arteri yang dipenuhi oleh kendaraan bermotor. Kondisi ini mengurangi kenyamanan bagi pejalan kaki yang sebelumnya menjadi salah satu elemen penting dalam aktivitas ekonomi kawasan. Kurangnya fasilitas pedestrian atau trotoar yang memadai seperti trotoar yang nyaman dan aman menyebabkan berkurangnya interaksi sosial di ruang publik. Aktivitas ekonomi yang bergantung pada kehadiran dan interaksi langsung antara pelaku usaha dan konsumen pun mengalami penurunan. Selain itu, perubahan pola konsumsi masyarakat yang lebih memilih berbelanja modern turut mempercepat penurunan peran Jalan Tunjungan sebagai pusat aktivitas ekonomi. Banyak toko yang bangunan di kawasan ini tidak lagi beroperasi secara optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa dinamika ekonomi suatu kawasan sangat dipengaruhi oleh perubahan dalam tata ruang kota dan perilaku masyarakat. Tanpa adanya penyesuaian yang tepat, suatu kawasan dapat mengalami penurunan fungsi secara signifikan. Dalam menghadapi penurunan tersebut, pemerintah Kota Surabaya melakukan berbagai upaya revitalisasi untuk menghidupkan kembali kawasan Jalan Tunjungan. Revitalisasi ini tidak hanya berfokus pada aspek fisik, seperti perbaikan infrastruktur dan penataan ruang, tetapi juga ada penguatan aktivitas sosial dan ekonomi. Program seperti Melaku Nang Tunjungan menjadi salah satu strategi yang efektif untuk menarik kembali perhatian masyarakat. Kegiatan ini menghadirkan berbagai aktivitas seperti pertunjukan seni, bazar UMKM, serta kegiatan komunitas yang mendorong partisipasi publik. Kehadiran pelaku UMKM menjadi elemen penting dalam proses revitalisasi, karena mampu menghidupkan kembali aktivitas ekonomi berbasis masyarakat. Selain itu, permanfaatan bangunan-bangunan bersejarah sebagai ruang usaha dan tempat kreatif memberikan nilai tambah bagi kawasan tersebut. Revitalisasi ini menunjukkan bahwa pengembangan kawasan tidak hanya bergantung pada pembangunan fisik, tetapi juga pada kemampuan untuk menciptakan aktivitas yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.